Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang saya cintai, yang saya banggakan dan saya rindukan. Pada hari ini Sabtu tanggal 4 April 2020, pelajaran matematika sampai di bab lingkaran. Yang kita bicarakan pada hari ini tentang lingkaran yaitu definisi lingkaran. Kedua, unsur-unsur lingkaran. Ketiga, keliling dan luas lingkaran. Yang keempat adalah hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Yang kelima, hubungan sudut pusat, busur, dan luas juring. Yang terakhir yaitu tentang garis singgung persekutuan. Anak-anakku, apa yang dimaksud dengan lingkaran? Lingkaran adalah sebuah titik-titik yang membentuk lengkung, yang mempunyai jarak yang sama dari titik pusat sampai ke tepi atau keliling lingkaran. Yang kedua yaitu tentang unsur-unsur lingkaran. Apa saja unsur-unsur yang ada pada lingkaran? Unsur-unsur pada lingkaran yaitu ada titik pusat, ada keliling, ada busur, ada tali busur, ada jari-jari, ada diameter. Jari-jari adalah setengah dari diameter. Kemudian diameter adalah sebuah garis lurus yang membentuk lurus dua jari-jari yang dihubungkan menjadi satu diameter. Sehingga diameter adalah 2 kali jari-jari dan jari-jari adalah setengah dari diameter. Kemudian ada apotema. Apa apotema itu? Apotema itu adalah garis yang tegak lurus dari sebuah tali busur. Kemudian ada yang dinamakan tembereng. Tembereng adalah sebuah luas yang dibatasi oleh sebuah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Kemudian ada juring atau luas juring yang dibatasi oleh sebuah busur dan 2 jari-jari. Perhatikan baik-baik anak-anakku, sehingga nanti jika ada pertanyaan kalian siap untuk menjawabnya. Kemudian yang kedua, yang kedua tentang keliling dan luas lingkaran. Keliling lingkaran adalah 2 kali pi kali r. Pi keliling adalah 2 kali pi kali R. 2 kali Pi adalah 22/7 atau 3,14 kali sebuah jari-jarinya. Kemudian luas sebuah lingkaran adalah Pi R kuadrat. Kemudian yang ketiga yaitu tentang sudut pusat, hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat adalah 2 kali dari sudut keliling dalam satu busur, menghadap pada satu busur yang sama. Atau sebaliknya, sudut keliling adalah setengah dari sudut pusat jika menghadap pada busur yang sama. Yang keempat yaitu hubungan sudut pusat, kemudian sudut pusat, luas juring, dan busur. Sudut pusat berbanding dengan sudut penuh lingkaran, yaitu 360 derajat. Nilainya harus sama dengan sudut pusat dengan sudut lingkaran penuh 360 derajat harus sama nilainya. Luas juring berbanding dengan luas lingkaran. Hasilnya harus sama dengan keliling lingkaran, busur, panjang busur berbanding dengan keliling lingkaran. Saya ulangi lagi. Hubungan sudut pusat, luas juring, dan panjang busur. Sudut pusat
lingkaran berbanding dengan sudut penuh 360 derajat. Nilainya harus sama dengan panjang busur berbanding dengan keliling lingkaran. Nilainya harus sama dengan luas juring berbanding dengan luas lingkaran. Kenapa luas juring berbanding dengan luas lingkaran? Karena sebagian dari luas lingkaran di situ adalah luas juring. Luas juring ditambah luas juring, luas juring ditambah luas juring akan membentuk sebuah luas lingkaran. Yang keempat yaitu, yang berikutnya yaitu adalah garis singgung lingkaran. Anak-anakku, garis singgung lingkaran, dua buah lingkaran, kemudian tarik garis di tepi, itu yang dinamakan garis singgung. Garis singgung ada 3. Ada garis singgung dengan 1 titik, kemudian ada garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar lingkaran. Garis singgung bersama 1 titik, yaitu ada sebuah lingkaran dan 1 titik. Keliling lingkaran dihubungkan ke 1 titik, maka itu adalah garis singgung. Kemudian sebuah titik dihubungkan ke sudut pusat lingkaran, itu dinamakan sebuah jarak. Di situ keliling dengan sudut pusat adalah sebuah jari-jari. Maka berapa besarnya garis singgung? Yaitu jari-jari sebuah jarak seperti Pitagoras ya, rumusnya mencari garis singgung kuadrat sama dengan jarak kuadrat dikurangi dengan jari-jari kuadrat. Begitu juga pada garis singgung persekutuan luar lingkaran. Garis singgung persekutuan lingkaran yaitu ada 2 buah lingkaran. Kemudian keliling dengan keliling lingkaran berikutnya dihubungkan, maka itu membentuk garis singgung. Jari-jari lingkaran ke jari-jari lingkaran berikutnya dari titik pusat dan dari titik pusat berikutnya. Titik pusat dengan titik pusat kedua jari-jari dihubungkan, maka dinamakan sebuah jarak dari 2 buah lingkaran tersebut. Maka bagaimana untuk mencari garis singgung persekutuan luar lingkaran? Yaitu tetap kita menggunakan Pitagoras. Kita tarik ke atas jari-jarinya, garis jarak tadi kita tarik ke atas, maka dia tampak sebuah segitiga. Maka untuk mencari garis singgung, tetap garis singgung sebuah garis singgung persekutuan luar kuadrat sama dengan jarak kuadrat dikurangi oleh jari-jari yang kedua dikurangi jari-jari yang pertama kuadrat. Berikutnya adalah garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Kalau tadi garis singgungnya searah sedatar, kalau sekarang kita masukkan dari 2 lingkaran masuk ke dalam, maka itu garis singgung tetap 2 buah lingkaran, 2 titik tadi dihubungkan adalah jaraknya. Bagaimana Bu untuk menghitung garis singgungnya? Maka yang kita tarik adalah, kalau tadi adalah jarak, sekarang garis singgungnya yang kita tarik tegak lurus sehingga membentuk sebuah segitiga. Tetap kita menghitungnya dengan menggunakan Pitagoras. Garis singgung persekutuan dalam sama dengan jarak garis singgung persekutuan dalam kuadrat sama dengan jarak kuadrat jari dikurangi oleh jari-jari kedua
tambah dengan jari-jari yang pertama kuadrat. Di sini ada perbedaan, pasti kalian akan memahami apa yang saya berikan tadi, yaitu kesimpulannya bahwa garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar bedanya ada di penjumlahan dan pengurangan jari-jari itu untuk mempercepat kalian berpikir dan menghitungnya. Anak-anakku, apa tugas kalian sekarang? Hanya merangkum tidak banyak untuk lingkaran. Apa yang kalian kenal dengan lingkaran itu apa? Keliling, luas, hubungan sudut pusat, kemudian hubungan sudut keliling, kemudian hubungan sudut pusat, panjang busur dan luas juring. Yang berikutnya, yang terakhir adalah garis singgung persekutuan luar dan dalam. Saya kira tidak sulit untuk kalian mempelajarinya. Silahkan anak-anakku untuk lebih mendalam, kalian rangkum. Nanti rangkumannya bisa saya lihat melalui kiriman WA kalian. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.